Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan dari cerita 100 tahun setelah aku mati. Setelah berlibur selama 3 minggu, akhirnya aku dan Dewi kembali ke Australia untuk melanjutkan studi kami. Kerlip lampu kota terlihat sangat indah dari ketinggian. Maskapai bernama sebuah negara dari Timur Tengah itu sedang membawaku terbang menuju tempat di mana aku menuntut ilmu. Aku tidak tahu sedang melewati daratan sebelah mana. Mungkin aku masih melayang di negara bagian paling utara Australia. Aku mengalihkan perhatian ke sebuah buku yang aku bawa, mencoba mengusir kejenuhan karena harus duduk selama beberapa jam. Hari itu adalah hari keberangkatanku, kembali ke Melbourne. Dengan berat hati, aku sekali lagi meninggalkan kampung halaman beserta semua hal yang aku cintai. Mas harus janji, jaga diri ya. Perkataan Risa itu memaksaku untuk membuat janji baru dengannya. Yah, aku akan sebisa mungkin menjaga diri. Perpisahan yang pasti akan berlangsung lama menyiksakan rindu. Mungkin tahun ini aku tidak akan merasakan lebaran lagi di tanah kelahiranku. Liburan yang segera berakhir membuatku tidak bisa berlama-lama di Jogja. Aku harus segera kembali untuk menjalani masa perkuliahan yang sebentar lagi dimulai. Ingatanku kembali kepada kejadian tempo hari. Datanglah saat 100 tahun setelah aku mati. Jika dihitung masih beberapa tahun lagi. Tapi sampai sekarang aku belum bisa menemukan jawaban dari teka-teki Sari. Rasanya sama persis saat pertama kali aku datang ke Melbourne. Dingin adalah hal pertama yang menyambutku setelah turun dari pesawat. Aku sampai di Melbourne dini hari dan hujan rintik semakin menambah parah kondisi badanku yang mulai menggigil. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya sampai juga di hunianku. Aku memasuki kamar, sedikit membenahinya walaupun sebenarnya tidak berubah semenjak ditinggal selama 3 minggu. Aku membongkar tas dan mengeluarkan isinya. Beberapa bungkus snack, makanan instan dari tanah air, sedikit pakaian yang aku beli di Malioboro juga turut aku keluarkan. Aku tersenyum melihat sebuah wadah bekal berisi sambal terasi. Dasar anak ini. Gumamku pelan. Beberapa kali aku mengeluh karena jarang sekali menemui makanan dengan sambal di sini, kecuali masakan Asia. Dan Risa tanpa diminta menyediakannya untukku. Thanks untuk sambalnya ya, Nduk. Aku mengirim pesan singkat kepada Risa, sekaligus mengabari kalau aku sudah sampai dengan selamat. Di luar kamar masih sepi. Beberapa temanku belum kembali dari liburannya. Hanya Wayan dan 3 orang lain yang liburan ini tidak pulang. Sedangkan Dewi, entahlah, dia sudah kembali 2 hari yang lalu. Tapi setibanya aku di sini, aku belum bertemu dengannya. Dewi juga belum membalas pesan SMS-ku. Aku merebahkan diri di kasur, sekedar mengistirahatkan tulang punggungku yang terlalu lama merasa pegel karena duduk terus di pesawat. Sambil mengecek Yahoo Messenger, yang mungkin ada beberapa pesan yang belum aku baca. Cukup lama juga aku asik dengan HP PD aku. Sampai sebuah ketukan pintu dan suara panggilan seorang perempuan memanggil namaku. Dewi, dari mana aja kamu? Tak cariin dari tadi juga. Ucapku menyapa Dewi yang sudah berada di ambang pintu. Dia mengenakan jaket mantel tebal berbulu. Sebuah kupluk membungkus kepala dan rambutnya yang panjang. Tangannya menggenggam 2 plastik besar. Tampaknya dia baru saja berpergian. Dari belanja, Zal. Lagi pengen masak aku. Kamu mau? Mau dong. Kamu mau masak apa? Sayur asem sama ikan asin. Tadi juga beli tahu tempe nih. Loh, di sini yang jual ikan asin sama tahu tempe di mana, Wi? Udah lama di sini kok nggak hafal-hafal sih, Zal. Itu loh, kan ada minimarket Asia di samping Kings Park.
Aku mengerutkan dahi sambil sedikit mengingat, yang diakhiri dengan anggukan tanda mengerti. Aku beranjak dari kasur sambil menyaut plastik yang ada di tangan Dewi dan membantu membawanya ke dapur. Hari itu aku melewati dengan memasak bersama Dewi. Kami memasak dengan porsi banyak. Buat teman-teman yang nggak pulang, Zal, biar kangennya sembuh dengan makanan masakan rumah. Begitu jawabnya. Dewi ini memang sangat baik. Perhatiannya kepada orang lain sangat tinggi. Tak heran dia disenangi banyak orang di sini. Beberapa kali aku juga mendengar rumor kalau Dewi didekati mahasiswa jurusan lain yang katanya naksir dia. Pantaslah, orang sebaik dan secantik Dewi disukai banyak orang. Hari itu kami makan besar bersama Wayan, Wardana, Novita, dan Miska. Mereka tampak senang melihat masakan yang kami buat. Sayur asem, tahu tempe goreng, ikan asin, sayur lodeh, dan sambal buatan Risa turut aku keluarkan untuk dinikmati bersama. Kami makan sambil ngobrol tentang kehidupan kami dan sebagainya. Cukup seru juga, Wayan adalah orang Bali yang sangat lucu. Mengingatkanku pada Andi, sahabatku di masa sekolah. Kemudian Wardana, dia orang Jawa Timur, penggila fitness. Dia adalah rekan nge-gymku di sini. Sedangkan Novita dan Miska, mereka berdua berasal dari Pulau Sumatera. Obrolan kami berlangsung menyenangkan. Beberapa kali aku terbahak-bahak mendengar lelucon dari Wayan. Dengan logat Balinya, dia sangat fasih melempar lelucon, terutama komentarnya mengenai dosen-dosen pembimbing kami. Entah beberapa lama kami berbincang, sampai sebuah ide terucap oleh Novita. Jalan-jalan yuk. Segera saja ide itu disambut oleh aku dan teman-teman lain. Aneh juga hari itu aku tidak merasa capek setelah perjalanan jauh dari Indonesia. Kami akhirnya setuju untuk berjalan-jalan ke Collins Street, di mana itu adalah tempat wisata yang dibuat dengan bangunan-bangunan klasik yang berjejer sepanjang jalan. Kami berangkat siang itu juga dengan sedikit persiapan. Kami hanya berganti baju dengan baju yang lebih tebal. Tak lupa masing-masing dari kami mengenakan jaket. Setelah berkumpul, kami langsung berangkat menuju halte yang hanya beberapa meter dari hunian kami. Beberapa kali kami berpindah bis dan kemudian kami memilih menggunakan tram. Sistem transportasi di Melbourne sudah sangat maju. Kita tidak perlu mengeluarkan dolar untuk membayar tarifnya. Kami dibekali dengan selembar kartu ajaib berwarna hijau bernama Mickey Card. Jika teman-teman berkunjung, jangan sekalipun pergi tanpa menggunakan kartu ini. Karena jika berpergian tanpa Mickey Card, kalian bisa kena denda yang jumlahnya lumayan banyak. Setelah beberapa lama, akhirnya kita sampai di Collins Street, sebuah tempat yang boleh dikatakan Malioboro-nya Melbourne. Bangunan-bangunan tua bergaya barat berjejer dengan di kanan kirinya adalah surga bagi orang yang gila belanja. Banyak yang menjual mulai dari pakaian dan segala pernak-pernik. Sepanjang mata memandang juga banyak kafe dan pubs yang menjajakan kuliner dari seluruh dunia. Aku tidak henti-hentinya takjub dengan negara ini. Akankah negaraku bisa dikelola serapi ini? Bisakah aku mengajak orang-orang di negaraku setertib ini? Sedikit pertanyaan aneh terbesit di otakku. Akhir-akhir ini aku merasa berhutang dengan negara. Kenapa? Karena aku sudah bisa sampai tahap ini dengan bantuan negara, di mana uang yang aku gunakan untuk menuntut ilmu dan kegiatan sehari-hariku adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh orang-orang yang membayar pajak negara. Aku beberapa kali merenung dan membuat janji kepada diri sendiri bahwa suatu saat akan ada saatnya aku membalas jasa kepada negara dan masyarakat. Paling tidak masyarakat lingkunganku sendiri. Novita, Miska, dan Dewi, trio cewek itu asik menyusuri jalanan dengan berfoto di masing-masing spot foto. Oh iya, tukang fotonya adalah Wayan. Beberapa kali dia menggerutu karena dia malah tidak ada fotonya. Sementara aku yang memang tidak hobi foto hanya duduk-duduk sambil melihat teman-temanku berpose. Memang bukan Wayan namanya kalau tidak cerewet. Dia berhasil memaksaku untuk ikut berpose dengan pose-pose yang aneh. Mulai dari nungging, pose diperebutkan Novita dan Miska,
pose-pose aku seolah memberikan bunga pada Dewi, dan pose-pose konyol lain yang membuat aku terlalu malu untuk menceritakannya di sini. Waktu sudah semakin sore. Kegiatan seruku pada hari itu seperti menghapus rasa lelahku yang mulai terasa. Kami memutuskan untuk beristirahat di sebuah stand minuman di pinggir jalan. Wayan memesan bir kaleng, sedangkan aku dan yang lainnya meminum limun. Semuanya berjalan baik. Wayan masih dengan kekonyolan yang sekarang sedang asik mengganggu Wardana dan Novita, yang memang dikabarkan pacaran. Sedangkan Miska sedang asik berkutat dengan handphonenya. Kemudian, Dewi yang sedang sibuk melihat hasil jepretan gambar di kamera pocket yang aku bawa. Awalnya dia tersenyum sambil mengomentari hasil gambar. Tapi ekspresinya mendadak berubah serius. Sorot matanya menunjukkan tanda tanya di benaknya. Aku yang awalnya hanya memperhatikannya menjadi penasaran apa yang sedang diamati Dewi. Wi, kenapa? Kok serius banget? Dewi hanya menggeleng pelan. Matanya masih sibuk menatap screen kamera itu. Wi, tanyaku sekali lagi. Dewi menoleh ke arahku. Sambil berbisik, dia menyerahkan kamera itu dan menunjukkan hal yang menarik perhatiannya kepadaku. Ada yang aneh, Zal? Ucapnya dengan berbisik pelan sambil menggeser posisi duduknya lebih mendekat kepadaku. Dewi menunjukkan beberapa gambar di mana ada kami berpose bersama. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal. Ada seorang anak laki-laki yang kami tidak tahu siapa itu. Baik aku dan Dewi tidak menyadari kehadiran anak yang mungkin usianya sekitar 5 atau sampai 8 tahun itu. Dia berada di belakang kami, hanya berdiri sambil menatap dengan tatapan kosong di kamera. Aku dan Dewi saling berpandangan dengan bingung. Aku tahu hal yang membuat Dewi bingung adalah pertanyaan. Benarkah itu anak manusia? Atau... Aku dan Dewi sepakat tidak memberitahukan hal ini kepada teman-teman yang lain. Menghindari pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari teman yang lain. Pertanyaan timbul di pikiranku. Kenapa dengan anak ini? Dia bukan anak seperti pada umumnya. Pada satu gambar yang terekam, dia berada di pinggir kami sambil melihatku. Tidak mungkin anak ini adalah orang yang kebetulan lewat, karena dia terabadikan secara tidak sengaja dalam banyak gambar. Lama aku dan Dewi saling membisu sambil berbisik, sampai ajakan Miska untuk pulang ke rumah membuatku menyimpan rasa penasaranku. Kami sedang berjalan menuju halte pemberhentian bus terdekat. Teman-temanku yang lain berjalan di depan, sedangkan aku dan Dewi masih berdiskusi tentang anak pada potret itu. Ini nggak biasa kan, Zal? Lihat, dia memiliki... tapi dia anak-anak biasa. Tapi kenapa kok... gelap? Iya, gelap banget. Gelap yang kami maksudkan adalah semacam aura dari anak ini. Sedikit mengenai kemampuan aku dan Dewi adalah merasakan hawa atau bisa juga disebut aura. Tiap orang memiliki warna sendiri. Walaupun dalam medis belum ada teori yang sungguh mampu mengupas tentang aura, tapi aku bisa merasakannya. Anak itu seperti memiliki kebencian yang sangat. Dia seolah memiliki keinginan yang sangat besar akan balas dendam. Itu kenapa kami menyebutnya gelap. Apa dia sama seperti kita? Pertanyaan Dewi mengganggu pikiranku, tapi masuk akal juga. Beberapa orang dengan kasus ekstradimensional seperti kami memiliki kemampuan mengidentifikasi orang lain. Tentunya mereka mampu melihat orang yang senasib dengan mereka. Kemampuan yang aku dan Dewi tidak miliki. Tidak. Terus apa dong? Dia lebih spesial daripada kita. Obrolanku dan Dewi terhenti saat Wayan berteriak-teriak keras memanggil kami yang terpisah lumayan jauh karena berjalan lambat. Kami buru-buru mengejar yang lain dengan setengah berlari. Baru beberapa meter langkah kami terhenti karena melihat anak itu.
Dia sedang duduk di sebuah bangku panjang di pinggir jalan, memakai kaos bergaris dan bercelana pendek. Rambutnya sedikit panjang berwarna pirang, dengan bola mata berwarna biru. Dia duduk menghadap kami dari arah berlawanan, seolah dia tahu aku dan Dewi akan melewati jalan itu. Hai, dia mengucapkan salam kepada kami, seolah sudah mengenal kami lama. Dan begitu melihatnya, aku paham, anak ini sangat butuh pertolongan. Aku tertegun melihat anak itu, seorang anak yang memiliki sesuatu yang sangat besar di dalam dirinya. Sesuatu yang aku tidak tahu apa itu. Beberapa asumsi di kepalaku mulai membuat beberapa pernyataan dan pertanyaan. Aku dan Dewi saling berpandangan beberapa lama. Kami saling membuat kode lewat kebisuan kami. Brandon, my name is Brandon. Anak itu memperkenalkan diri kepada kami. Sorot matanya kosong. Aku sulit membaca apa yang ada di dalam diri anak ini. Dia mempunyai sesuatu yang tinggal di dalam dirinya. And you? Anak bernama Brandon itu bertanya balik siapa kami. Aku dan Dewi belum menjawab. Masing-masing dari kami heran. Atau lebih tepatnya gentar dengan anak kecil yang bahkan belum remaja itu. Udara di sekitar anak itu dalam penglihatanku seperti berwarna kehitaman dengan sedikit kabut tipis. Mark and sis Dewi. Aku memperkenalkan diri. Anak itu tersenyum tipis sambil mengangguk. Nice to meet you, Mark. You special. Entah apa yang ada di pikiran anak itu. Dia hanya berkata seperti tadi sambil melangkah pergi. Langkah yang cepat, bahkan terlalu cepat. Tapi tidak bisa dikatakan berlari, karena langkahnya yang santai. Sampai tidak beberapa lama Brandon sudah hilang di tengah kerumunan orang yang berjalan. Ada sesuatu di dalam tubuh Brandon? Dewi berbicara sambil berbisik kepadaku. Kita bahas di rumah, Wi. Ntar teman-teman lain pada heboh kalau kita ngomong di sini. Kami tengah berbicara di dalam tram yang mengantarkan kami menuju rumah hunian kami. Butuh waktu sekitar 2 jam bagi kami untuk sampai ke rumah. Dan selama waktu itu, aku hanya berpikir tentang seorang anak bernama Brandon itu. Apa maksudnya? Dan ada apa dengannya? Aku sendiri baru melihat seseorang dengan aura begitu kuat. Sesampainya di rumah, aku mengulangi melihat gambar demi gambar yang memuat sosok Brandon. Anak ini berpenampilan rapi. Tubuhnya juga bersih. Pasti dia masih bersama orang tuanya, atau paling tidak ada orang yang merawatnya. Dalam salah satu gambar, anak bermata biru itu menghadap kamera. Tanpa ekspresi wajahnya hanya datar saja. Seolah dia tidak memikirkan apapun. Tapi di gambar lain mimiknya berubah. Wajahnya menghadap ke arahku. Aku menzoom gambar 5 kali sampai terlihat dia menatapku dengan tajam. Tunggu dulu. Ada sesuatu di samping anak itu. Terlalu kabur. Resolusi kameraku tidak mampu menangkap dengan pasti gambar apa itu. Aku yang merasa tidak puas segera menyambungkan kamera digital itu ke laptop untuk tampilan yang lebih besar. Berkali-kali aku meneliti tiap gambar yang menampilkan sosok Brandon. Dan berkali-kali pula aku terkejut karena setiap gambar yang memuat Brandon selalu dibarengi dengan makhluk lain di sampingnya. Entah beberapa kali aku men-zoom in dan zoom out gambar-gambar itu untuk meyakinkan bahwa itu bukan efek cahaya ataupun benda lain. Benar, itu memang sosok makhluk tak kasat mata. Makhluk halus, mungkin terlalu halus, sampai aku dan Dewi yang harusnya bisa melihat sosok itu tidak merasakan kehadirannya di dekat kami. Aku menengguk kopi di meja belajarku, sambil memainkan pointer yang mempreview gambar-gambar yang tadi sore kami ambil.
Sosok berambut panjang berantakan dengan tangan yang panjang. Dia mengenakan semacam gaun berwarna merah. Tidak jelas sosok pada gambar itu karena keterbatasan kameraku. Tapi aku yakin makhluk itu yang membuat Brandon menjadi seperti itu. Zal? Seseorang memanggilku dibarengi dengan ketukan pintu. Aku yakin itu adalah Dewi. Masuk aja, Wi, nggak dikunci. Seruku dari dalam kamar tanpa beranjak dari kursi tempat dudukku. Zal, aku masih penasaran deh. Anak itu tadi loh, itu nggak biasa. Kita harus... Kata-kata Dewi terhenti. Begitu aku menunjuk layar laptop. Tanpa berkomentar, Dewi mendekatkan matanya ke layar. Dan sama seperti aku tadi, dia memainkan fungsi zoom in dan zoom out untuk meyakinkan dirinya. Kamu ngerasain kehadirannya nggak tadi? Tanyaku kepada Dewi. Dewi langsung menggelengkan kepalanya, tanda dia juga tidak mengetahuinya. Ini mungkin yang merasuki Brandon, Zal. Tapi bagaimana bisa kita nggak bisa lihat? Mungkin dia jauh lebih tua dan kuat dari jin manapun yang pernah kita lihat, Zal, sampai bisa menyamarkan kehadirannya. Aku berpikir, apakah iya? Kalau memang benar, anak itu dalam bahaya. Aku yakin sosok bergaun merah itu bukan makhluk yang bersahabat. Aura yang buruk dan gelap. Sangat tidak baik jika itu terlalu lama berada dalam diri Brandon. Jadi menurutmu dia kerasukan, Wi? Iya, menurutku hal yang paling mungkin sih itu, Zal. Aku dan Dewi kembali berpandangan. Masing-masing dari raut wajah kami menggambarkan kebingungan. Kami memang sering melihat sosok jin di sini. Tentu saja wujud mereka berbeda dengan di Indonesia. Jin-jin itu merubah wujud mereka sesuai dengan daerah di mana mereka tinggal. Tujuannya jelas untuk membuat sosok yang dapat menakuti orang di sekitar mereka. Apa kita harus mencari Brandon, Zal? Well, tapi apa kamu tahu apa yang bisa kita lakuin kalau ketemu dia? Kami sama-sama paham. Tidak mudah mengusir sosok makhluk halus yang bersemayam dalam satu tubuh manusia. Jin jahat kadang memanfaatkan manusia untuk berbuat buruk dan berbuat dosa. Di seluruh dunia, jin jahat akan melakukan itu. Bahkan di Indonesia. Beberapa orang yang berilmu menyalahgunakan ilmunya untuk bersekutu dengan jin. Mereka melakukan ritual-ritual yang cenderung menyembah selain Tuhan. Mendewakan jin-jin kotor itu untuk mendapatkan keduniawian. Jin yang baik biasanya akan menjauh dari manusia. Seperti Sari yang sebisa mungkin menjauhiku sekarang. Sedangkan jin jahat akan mendekati manusia yang bersekutu dengannya. Mengiming-imingi mereka dengan harta dan lainnya. Berusaha menjerumuskan manusia yang lalai menuju kemusyrikan. Jin menjebak manusia dengan mengatasnamakan kemuliaan yang dibayar dengan syarat-syarat tertentu. Kebanyakan manusia yang tergoda akan mengorbankan iman mereka dan akhirnya mereka menjadi budak makhluk yang harusnya derajatnya lebih rendah dari kita. Tapi yang unik dari Brandon adalah dia masih anak-anak. Sangat jarang ada jin yang merasuki anak-anak. Karena anak-anak pada umumnya memiliki hati yang masih bersih. Belum ada celah untuk jin jahat masuk dan mengendalikan anak kecil. Wi, aku memanggil Dewi untuk menanti jawaban Dewi. Mungkin kita harus cari tahu tentang Brandon, Zal. Setelah itu apa, Wi? Kamu lebih unggul dari aku, Zal, dalam mengusir mereka. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke layar laptop. Melihat tubuh kecil Brandon harus membawa energi negatif sebesar itu. Memang hal ini tidak bisa dibiarkan. Sosok merah itu berada persis di belakang Brandon. Sangat tipis. Dan mungkin orang biasa akan sulit melihatnya. Brandon mengingatkanku pada diriku di masa kecil. Beruntung,
aku tidak mengalami kejadian seperti Brandon. Oke, Wi, aku setuju. Tapi ada satu hal, Zal. Dari mana kita mulai nyari Brandon? Aku nggak tahu, Wi. Tapi aku rasa dia tertarik sama aku. Jadi mungkin dia yang bakal nyari aku. Malam itu aku mencukupkan diskusiku dengan Dewi dan memilih istirahat. Rasa lelah sudah membuat mataku menuntut tidur lebih awal. Brandon, pertemuan yang mungkin hanya semenit dengan anak itu membuat aku penasaran. Aku masih ingat itu adalah hari Senin. Dari pagi hari, aku sudah berada di sekitaran Collins Street. Aku duduk di sebuah kursi panjang yang menjadi tempat di mana Brandon mencegatku tempo hari. Sebuah taman kecil yang tak jauh dari tempat itu masih terlihat sepi. Hanya ada beberapa orang yang berada di situ, yang sedang menghirup udara pagi. Aku sengaja tidak mengajak Dewi. Semalam aku melihat Dewi terlihat pucat. Aku tidak ingin dia sakit. Jadi aku berangkat sebelum Dewi keluar kamar. Aku berjalan menuju taman itu. Sambil sesekali mulutku menyeruput kopi yang aku beli di sebuah stand minuman. Aku mencoba peruntungan hari itu. Siapa tahu bisa bertemu Brandon. Aku mengeluarkan kamera sambil menjepret beberapa gambar landscape di taman itu. Sambil sesekali berjalan perlahan untuk mengusir rasa bosan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sudah lewat tengah hari, tapi anak yang aku cari tidak muncul. Aku juga heran, kenapa masih yakin bahwa akan bertemu Brandon di sini. Aku sedang duduk di perumputan sambil membaca majalah. Sampai tiba-tiba tanganku merasa panas. Cincin gali kelor pemberian Kiai terasa panas di tanganku. Cincin yang dipercaya memiliki energi alami dalam mengusir makhluk tak kasat mata mulai memunculkan tanda bahwa ada yang datang. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari penampakan sosok yang membuat tanganku memanas. Dan benar saja, sekitar 50 meter dari tempat dudukku, aku melihat Brandon, lengkap dengan sosok merah di belakangnya. Aku tidak salah lihat, itu adalah sosok berwarna merah yang terlihat marah. Percakapannya ditulis dalam bahasa Indonesia ya, agar mudah untuk saya menyampaikan cerita ini. Brandon sedang berada di bawah pohon jacaranda, pohon yang hampir selalu ada di setiap sudut taman di Melbourne. Bunganya yang berwarna kontras berguguran dan menjatuhi kepala Brandon yang duduk. Yang aku lihat dari kejauhan, wajah anak itu tampak murung. Atau mungkin dia memang selalu terlihat murung. Aku ingin mendekatinya, tapi langkahku terganjal oleh sosok itu. Kemarin aku memang tidak melihatnya, tapi hari ini aku dapat melihat makhluk mengerikan itu. Rambutnya seperti surai singa dengan warna gelap dan pirang di bagian ujungnya. Aku tidak bisa terlalu detail mendeskripsikannya. Jarak yang jauh membuat visualisasi mataku kurang maksimal. Meski begitu, energi makhluk itu dapat aku rasakan, yang seketika membuat bulu kuduku berdiri. Hawa dingin mulai menyelimuti leher bagian belakangku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca beberapa doa dan mulai bergerak mendekati Brandon. Posisi Brandon membelakangiku. Dia duduk bersandar di batang pohon besar itu, sedangkan kepalanya sedikit menengadah, seperti melihat ke awang-awang. Dan persis di sebelahnya pendampingnya terus memperhatikanku. Semakin aku mendekat, semakin aku bisa mengamati dengan jelas makhluk itu. Rahangnya panjang, giginya tampak menjembul dari bibirnya yang sobek. Jika diamati lagi, bibir bagian kirinya bahkan sobek sampai hampir menyentuh telinga. Wajahnya putih, bukan putih mulus, tapi putih kusam, pucat, dan terlihat sangat buruk. Kulitnya juga nampak kendor atau bisa dikatakan sudah berair dan berlendir seperti membusuk.
ada sebuah rongga bolong di pipinya yang membuat isi mulutnya terlihat warna ungu dan merah darah. Sorot matanya menunjukkan ekspresi geram. Gaun merah melekat di tubuhnya yang sangat kurus. Beberapa tulang berwarna kuning gading mencuat keluar dari lapisan kulit tipisnya. Dan yang paling membuat aku ngeri adalah energi yang terpancar dari sosok itu. Sangat dan sangat kuat. Butuh konsentrasi untuk mendekatinya. Tubuhku seperti mendapat perlawanan, seperti ingin terpental. Bagaimana aku bisa menjelaskannya ya? Mungkin seperti saat kalian mencoba menyatukan dua buah magnet dengan kutub yang senama. Akan ada energi yang tidak terlihat yang mencegah dua kutub itu saling mendekat. Kira-kira seperti itulah rasanya. Butuh beberapa menit untuk sampai ke tempat di mana Brandon duduk. Padahal jaraknya tidak seberapa jauh. Sampai akhirnya aku sampai di depan anak yang bahkan lebih spesial dariku. Entah kenapa aku merasa Brandon sangat istimewa. Dia memiliki 6-7 sense atau mungkin lebih. Aku melihat ada sisi lain darinya. Dan aura gelapnya mungkin berasal dari makhluk yang mengikutinya itu. Aku sudah berada di depannya. Tubuhku mengeluarkan keringat. Hal yang cukup aneh saat aku tidak melakukan aktivitas berat tapi berkeringat. Tidak ada yang aku lakukan selain mengatur nafas. Entah kenapa nafasku memburu. Karena aura itu yang membuat sesak atau karena aku takut. Hai Mark. Brandon menyapaku tanpa ekspresi. Benar saja, mungkin dia tidak punya ekspresi lain selain yang dia tunjukkan. Wajahnya tampak murung. Mimik mukanya juga menunjukkan bahwa dia sedang sedih. Hai Brandon, apa yang kamu lakukan di sini? Mark, kamu tentunya sudah tahu aku di sini menunggumu. Ya, dan disinilah aku sekarang Brandon. Apa yang ingin kamu sampaikan? Dia hanya menggeleng, tanpa berbicara. Sesekali dia melirik si merah yang berada di sampingnya, tanpa ada raut takut di wajahnya. Ya, Brandon tentunya mengenal sosok yang mengikutinya itu. Brandon, di mana ibumu? Dan kenapa kamu tidak sekolah? Aku mencoba memecah kebisuan di antara kami. Aku duduk di samping Brandon walaupun harus mengesampingkan rasa risih dan ngeriku dengan makhluk itu. Tampaknya dia juga merasa tidak nyaman oleh kehadiranku. Dan yang aneh adalah dia membiarkanku mendekat. Ibuku sedang sibuk dengan urusannya. Aku tidak mau sekolah. Sekolahku terasa penuh dengan orang idiot di dalamnya. Lalu, apa yang kamu lakukan di taman yang sepi ini? Aku cuma menghabiskan waktu bersama temanku di sini. Kalian sudah berkenalan? Di mana dia? Bolehkah aku bertemu dengannya? Aku sengaja berpura-pura untuk melihat reaksi dari Brandon. Hahaha. Jangan bersikap bodoh, Mark. Aku bukan anak kecil seperti anggapanmu. Aku terdiam melihat sikap anak itu. Dia memang berbeda dari anak pada umumnya. Dia berbeda bahkan dari orang yang sudah berbeda dari orang kebanyakan seperti aku. Tutur katanya sama sekali tidak seperti anak-anak. Sikap dinginnya itu. Kamu tidak takut dengan temanku, Mark? Kebanyakan orang akan lari terbirit-birit saat melihat dia. Tentu saja aku takut. Aku orang yang penakut. Apalagi temanmu tampak tidak bersahabat denganku. Ayolah, dia tidak seburuk itu. Dia lebih baik daripada orang-orang idiot di lingkunganku. Benarkah? Apakah dia baik kepadamu? Iya, setidaknya Daisy menemaniku. Tidak seperti mereka, orang-orang bodoh yang mengabaikanku, mengejekku, bahkan memukuliku. Daisy, nama yang sungguh tidak cocok untuk sosok menyeramkan itu. Daisy adalah nama bunga yang melambangkan cinta kasih. Dan Brandon memberikan nama bunga cantik itu untuk menamai jelmaan jin. Dalam percakapan kami,
Aku dapat menangkap bahwa Brandon ini adalah anak yang kesepian, sama seperti masa kecilku dulu. Brandon, apa kamu tidak mempunyai teman selain Daisy? Tidak, dan aku tidak membutuhkan mereka. Aku ingin membalas mereka. Mereka sangat jahat kepadaku. Jika bisa, aku ingin membunuh mereka semua, Mark. Brandon, kamu harusnya... Jangan mendekatiku lagi, Mark. Aku pikir kamu sepertiku. Ternyata kamu lebih sok tahu daripada mereka. Brandon meninggalkanku. Dia berlari sangat kencang sambil sesekali menoleh dengan tatapan marah kepadaku. Dia anak yang sangat temperamental, kataku dalam hati. Daisy juga mengikutinya dari belakang. Dengan melayang mundur, Daisy menatapku, sampai akhirnya mereka terlalu jauh untuk kulihat. Aku kembali ke rumah dengan banyak tanda tanya yang mengisi kepalaku. Brandon dan Daisy, apakah sama dengan Rizal dan Sari? Apakah aku seperti itu? Mungkin perasaan Brandon ke Daisy sama seperti perasaanku ke Sari. Dua makhluk yang seharusnya tidak berteman. Kiaiku dulu mengatakan demikian. Apakah itu alasan Sari menjauhiku? Daisy dengan Sari. Aku mencoba membandingkan dua makhluk itu. Sari di setiap pertemuan denganku tidak pernah menunjukkan wujud seramnya. Aura yang dimiliki Sari juga tidak gelap. Berbeda dengan Daisy yang menurutku sangat gelap. Aku memikirkan hal itu sepanjang perjalanan pulang. Sampai tidak terasa aku sudah sampai di depan rumah. Hari masih terang, mungkin sekitar pukul 1 siang. Aku bergegas untuk beribadah dan makan siang. Dewi kemana, Yan? Tanyaku kepada Wayan yang sedang sibuk mengunyah sandwich. Di kamarnya kali. Dari tadi sewot terus dia. Katanya gara-gara kamu ditinggal beli. Jawab Wayan dengan logat Balinya yang sama sekali tidak luntur. Aku bergegas menghampiri Dewi di kamarnya untuk memberitahukan pertemuanku dengan Brandon. Dewi, ucapku sambil mengetuk pintu bercat putih itu. Pintu kamar itu terbuka dan aku disambut dengan wajah yang terlihat manyun. Jahat, aku gak diajak tadi. Ucap Dewi dengan jengkel sambil memukul pundakku pelan. Ya maaf Wi, aku semalam lihat kamu pucat banget, makanya gak tak ajakin. Ya udah buruan cerita, tadi gimana? Ketemu sama Brandon? Aku mengangguk pelan. Tanpa meminta izin, aku nyelonong masuk ke kamarnya. Aku tidak ingat beberapa lama kami berdiskusi tentang kejadian barusan. Dewi dengan seksama mendengarkanku sambil sesekali bertanya lebih detail. Aku menceritakan tempatku bertemu dengan anak itu, sikapnya, dan tentu saja Daisy, sosok mengerikan yang menjadi temannya. Kasihan ya Brandon, ucap Dewi dengan nada suara yang menurun. Apa yang bisa kita lakukan buat Brandon, Wi? Dewi menggeleng pelan. Mungkin dia sama bingungnya denganku. Kita cari tahu lebih banyak, Zal. Tapi kamu harus janji buat ngajak aku besok. Aku menyetujui usulan Dewi. Ya, oke deh. Besok kita ke taman lagi ya. Ucapku sambil beranjak untuk keluar dari kamar Dewi. Oh iya, Zal. Kemarin gimana perpisahanmu sama Risa di airport? Penuh drama nggak? Hihihi. Mati aku, Wi. Dari kemarin belum ngasih kabar ke Risa. Jawabku panik. Buru-buru aku memencet HP dan menelpon Risa. Dan seperti dugaanku, Risa sudah ngomel-ngomel gak jelas karena tidak mendapat kabar dariku. Pokoknya aku ngambek, titik. Cuma kata itu yang diucapkan Risa setelah mendengar alasanku. Siang itu aku habiskan untuk merayu Risa agar tidak ngambek lagi denganku. Butuh usaha keras untuk melunakkan anak bawel itu. Dan akhirnya setelah berjam-jam berusaha, Risa mau baikan dengan syarat kepulanganku besok harus membawa oleh-oleh berupa buku biografi
Oprah Winfrey, lengkap dengan tanda tangannya. Karena kabarnya Oprah akan melaunching bukunya secara langsung di Victoria. Ya syalam ini anak, batinku dalam hati. Gak apalah, anak itu kalau ngambek memang susah diajak kompromi daripada kupingku panas dengar omelannya. Malam harinya aku melanjutkan dengan kesibukan menata tugas dan beberapa laporan yang sempat tercecer selama liburan kemarin. Ratusan lembar kertas itu tertumpuk di mejaku. Aku memilah satu persatu jurnal dan buku-buku kuliahku dan menatanya di rak yang tertempel di tembok. Kelar deh. Gumamku sambil merebahkan diri di kasur. Kegiatanku selanjutnya hanya tiduran di kasur sambil membaca novel karya seseorang author dari Hawaii. Bukunya menarik, mengisahkan cinta seorang gadis buta penjual bunga. Entah beberapa lama aku terlena dengan buku itu, sampai aku merasa kedinginan. Aku segera berdiri untuk menutup jendela, karena aku merasakan ada angin yang bertiup dari jendela. Dan begitu aku berbalik, ternyata jendela kamarku sudah tertutup. Lantas, dari mana angin itu? Aku mendekati jendela untuk menutup gorden yang masih terbuka. Dan hal yang tidak menyenangkan terjadi. Daisy. Aku menggumam keluh. Ya, sosok di luar kamarku adalah Daisy. Daisy menatapku tajam dengan geram. Matanya berpendar merah. Aku merasakan hawa yang lebih kuat daripada tadi siang. Dan yang menakutkan dari Daisy malam itu adalah tangan kirinya memegang sebuah pisau.